Berita Sumsel 24 jam hari ini. Peluang ekspor tumbuhan porang terbilang tinggi, namun disayangkan jumlah petani umbian tersebut di Sumatera Selatan masih sedikit, sehingga tak bisa mencukupi permintaan ekspor. Potensi pertanian porang Indonesia masih terbuka lebar, sebab sampai saat ini kebutuhan akan umbi porang masih tinggi, khususnya untuk diolah menjadi bahan pangan, kosmetik, dan bahan baku bangunan. Sementara jumlah petani porang masih terbilang sedikit. Menurut Ipan, salah satu petani porang di Kecamatan Mula Ulu, Kabupaten Lahat, sejauh ini jumlah petani porang di daerahnya hanya berkisar 20 orang. Sedikitnya peminat budidaya porang karena belum dikenal luas oleh masyarakat. Padahal potensi panen dan penjualan porang bisa tinggi. Dalam 1 hektar bisa menghasilkan 80 ton dan potensi penjualan bisa mencapai 400 juta rupiah. Jadi kita tanam berkala itu sampai 2 musim, atau 2 musim itu kisaran bulannya setahun 8 bulan. Nah, jadi untuk hasil, estimasi hasil dari kita tanam 2 musim itu kita kalikan 2 kilo. Jadi kalau kita tanam 40.000 kali 2 kilo itu jumlahnya 80 ton. Nah, tergantung harganya. Nah, kalau harganya kira-kira dianggap saja di angka 5.000, jadi 80 kali 5.000, jadi kita dapat laba kotor 400 juta. Sementara Aprial Gunawan, Sekretaris Asosiasi Petani Porang Sumsel, menuturkan potensi pertanian porang di Sumsel tinggi karena didukung dengan lahan yang bagus dan subur, sedangkan porang memiliki potensi ekspor karena dibutuhkan oleh sejumlah negara untuk diolah menjadi berbagai produk. Kalau untuk Sumsel sendiri tahun kemarin lebih dari 128 ton karena dicampur dari pagar alam, lahat dan yang juga ada di Ogan ini tentu lebih dari 200 tonan lebih tahun kemarin. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, Palpres.com. Pemirsa, setelah sempat dibiarkan tumpukan sampah di Pasar Impres Muara Enim, petugas UPTD Persampahan akhirnya mengangkutnya. Sampah dengan berat belasan ton tersebut diangkut menggunakan 7 truk milik pemerintah. Tumpukan sampah yang ada di Pasar Impres Muara Enim cukup merusak pandangan dari para pembeli di pasar tradisional tersebut. Keberadaan sampah ini sudah cukup lama tidak diangkut sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Baru-baru ini, petugas dari UPT Persampahan bergotong royong mengangkut sampah tersebut. Dalam kegiatan ini, petugas mengerahkan seluruh armada yang dimiliki. Kepala UPTD Persampahan Muara Enim, Jang Suari, mengaku masih kesulitan untuk mengatasi sampah. Hal ini disebabkan kurangnya armada angkutan sampah serta petugas sampah. Idealnya, truk pengangkut sampah di Muara Enim sebanyak 12 unit, sementara jumlah yang ada saat ini hanya 7 unit dan 1 unit dalam keadaan rusak. Dari ke-7 armada cuma 2 truk yang layak jalan, sisanya tak layak jalan karena truk tua. Oleh sebab itulah, pihaknya berharap adanya sinergitas dengan pengelola Pasar Impres untuk menyediakan bak sampah yang sesuai dengan volume sampah, sehingga kondisi pasar masih terlihat bersih meski sampah belum diangkut. Kita pertama ya senyap armada, keduanya SDM. Itu kita perlu sinergi dengan instansi terkait untuk menanggulangi sampah tersebut. Karena bukan tugas kita cuma mengambil, mengangkut, dan membuang. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, Palpres.com. Wakil Bupati Pali Sumarjono turun langsung melihat sejumlah drainase di Kecamatan Talang Ubi. Aksi Wakil Bupati ini untuk mencari penyebab banjir yang sempat menggenangi Kecamatan Talang Ubi. Wakil Bupati Pali Sumarjono beberapa waktu melihat langsung kondisi drainase di Kecamatan Talang Ubi. Begitu mendapati drainase kurang memadai, Wakil Bupati Pali langsung memerintahkan Dinas PU untuk mencatat dan mencarikan solusinya. Ada beberapa titik yang ditinjau, yakni Simpang 4, Talang Miring Kelurahan Talang Ubi Timur, Talang Pipa Kelurahan Talang Ubi Barat, Jembatan Sungai Abab samping Kantor Dinas Pendidikan Talang Tumbur, Kelurahan Talang Ubi Barat, dan terakhir di Rejosari, Kelurahan Talang Ubi Utara. Sumarjono mengakui dari hasil pengecekan yang dilakukan ada drainase yang tidak mampu menampung serta mengalirkan air hujan. Melihat
titik-titik banjir pada hari ini. Rencana kita akan melihat tempat-tempat yang sering terjadi banjir, ada 4 titik. Mungkin jadinya lebih tadi, ya sudah berapa tadi? Sudah 4, malah bisa 6 nanti. Jadi yang pertama tadi Simpang 4, kita sudah tahu secara teknis, nanti orang PU akan menjelaskan, dan mungkin nanti langkah-langkah PU juga sudah kita dorong supaya tidak lanjuti. Karena pemerintah mestinya, saya sebagai orang tua di sini malu lah, itu terjadi setiap tahun. Jadi mengapa tidak kita sikapi? Maka itu untuk ini kami sudah minta kepada BPBD, Camat dan sebagainya. Setelah kita kunjungan hari ini, hari Jumat, kita tindak lanjuti rapat koordinasi, langkah apa selanjutnya akan kita kerjakan. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Provinsi Sumatera Selatan kembali memperjuangkan pempek sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Namun, pempek harus bersaing dengan 9 usulan warisan budaya tak benda lainnya yang kini tengah diseleksi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepala Disbudpar Sumsel Alfasah Rizal mengatakan persyaratan untuk mendapatkan pengakuan pempek sebagai WBTB dari UNESCO tidaklah gampang. Sumsel harus bisa meyakinkan tim penilai pusat. Hal itu ia katakan dalam lokakarya pengusulan warisan budaya tak benda UNESCO 2022 bersama komunitas, budayawan, dan tim WBTB yang berlangsung virtual Senin lalu. Ia mengaku bangga dan bersyukur pempek masuk dalam nominasi WBTB UNESCO. Apapun keputusan pusat nanti, masyarakat Sumsel harus tetap bersyukur. Pempek setidaknya masuk nominasi dari ratusan yang mendaftar. Sementara Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Hilmar Parit mengatakan usulan warisan budaya tak benda ke UNESCO dilakukan setiap 2 tahun sekali, tahun 2022 sampai 2023. Ada 110 negara yang ikut, 1 negara hanya bisa mengusulkan 1 WBTB. Bahkan 100 karya budaya yang bisa ditetapkan termasuk di dalam daftar UNESCO. Dan untuk siklus yang kali ini 110, jadi bertambah 10, jadi 55 di dalam setiap tahun. Tetapi normanya adalah di setiap kesempatan sidang itu 1 negara biasanya mengusulkan 1. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Alhadi Parit, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti Podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.